Oke, selamat siang teman-teman semua. Hari ini jadwal kita untuk cek dan visit di Project Tegal. Jadi Tegal ini di satu rumah baru ini kebetulan kita dapat 3 pekerjaan project. Saya jelaskan dulu. Yang pertama itu adalah area taman depan yang terdiri dari air terjun, sungai, kolam koi, dan taman landscape. Nanti detailnya kita akan bahas satu persatu ya. Nah, yang kedua adalah area taman yang di belakang. Itu terdiri dari air terjun, kolam, dan landscape. Nggak pakai sungai, karena memang yang belakang itu areanya lebih kecil. Kemudian ada lagi di tengah-tengah, itu yang panjangnya cukup panjang 10 meter, tapi lebarnya cuma 1,5 meter. Itu nanti dry garden. Kita mungkin sudah pernah bahas yang itu ya, Val ya? Iya, Dry gardennya ya, nanti kita sekalian finishing. Nah, teman-teman, sekali lagi saya tekankan bahwa memang pengerjaan kolam natural ini memiliki harga secara RAB itu pasti akan lebih tinggi dari tema-tema minimalis. Kenapa, teman-teman? Nanti saya akan bahas lebih lanjut. Pertama adalah skill dan tingkat kesulitan untuk menyusun batu alam menjadi satu bentuk estetik yang bagus, bentuk air terjun, bentuk sungai, bentuk kolam, ada underl gravelnya, ada sungai mengalirnya. Itu sangat-sangat membutuhkan bukan hanya skill tapi feeling, rasa, dan lain segala macam. Itu makanya memang tidak semua pond builder bisa membuat tema-tema natural. Yang kedua, materialnya, material batu alamnya, nanti kita akan bahas ada berapa jenis batu alam. Itu juga lebih mahal dari finishing yang sekedar granit atau sekedar batu andesit atau batu candi. Itu minimalis dengan finishing seperti itu pasti akan lebih murah. Jadi itulah beberapa faktor kenapa kalau kolam natural itu RAB-nya selalu lebih mahal. Nah, teman-teman, sebelum kita nanti masuk ke tahapan proses finishing, jadi yang depan ini sudah mulai masuk proses finishing, kita saksikan dulu cuplikan berikut ini dari mulai proses penggalian, landscape, desain, kemudian membentuk konstruksinya dulu. Konstruksi pun semuanya kita cor. Loh Pak, itu kok si A, si B pakai membran, pakai apa? Ya sekali lagi, setiap pond builder itu punya karakter dan punya kepercayaan diri yang berbeda-beda. Saya pernah buat pakai membran kebetulan di markas Blaskoi, dan akhirnya gagal, bocor, dan lain-lain. Makanya saya nggak berani untuk buatkan di customer. Meskipun cukup ada beberapa permintaan ke kita yang sempat nanya kalau mau buat pakai membran, tapi saya putuskan saya intinya nggak berani lah seperti itu. Kita saksikan dulu cuplikan video berikut ini. Sekarang kita masuk ke areanya ya teman-teman ya. Saya agak kurang hafal ya, mesti lihat catatan. Kalau nggak salah lebarnya area ini sekitar 5 meter, Val. Ya, nah kesananya ini agak lumayan sekitar 12 meteran kalau nggak salah. Jadi ya area ini itu sekitar kurang lebih 60 meter persegi sendiri oleh customer kepengen dibuat taman, kolam, air terjun, sungai, dan kolam koi. Yuk kita masuk ke sini nih, Val. Nih teman-teman, kita bahas batunya dulu ya. Yang pertama, batu utama atau yang dominan, karena memang tema yang saya usung di kolam natural kali ini adalah Mediterranean dengan sedikit ada unsur-unsur tropisnya. Itu adalah batu api. Ini nih, yang coklat-coklat ini, Val. Kadang ada hitamnya. Nah, memang kadang kalau kotor, kena tanah merah, memang batu ini biasanya itu ada di dalam tanah. Nah, yang kedua batu sungai nih, yang abu-abu nih. Nih kamu shoot. Oh, ini banyak ya? Ya, ini banyak. Hampir di setiap kota biasanya ada, terutama daerah-daerah Jawa Tengah lah. Ya, ini batu sungai, ini batu sungai. Batu sungainya pun itu ada 2 macam. Ini maksudnya yang medium sama yang small. Ya, sudah berapa jenis? 3 jenis. Ya, kemudian ada batu bobing. Nih. Oh, ini ya bobing ya? Ya. Ya kan? Udah 4 macam. Kemudian ada batu truli yang hitam nih. Nih. Yang hitam-hitam ini, terus ini Val.
Ini nanti kita kombinasi. Sekali lagi ini agak berantakan karena belum final ya teman-teman ya. Ini tadi saya lagi keker, teman-teman tim Blast juga lagi yang sudah final-final baru di finishing. Nanti kalau udah jadi semua rumput apa segala macam tanaman udah dianu pasti akan lebih keren lah. Ini kita sambil edukasi sambil tunjukin prosesnya. Nah, yang kelima selain batu truli ada juga batu coral split yang untuk under gravel dan untuk aliran sungai. Nah, berarti sudah berapa jenis? 5. Makanya kadang saya teman-teman banyak yang konsultasi yang niatnya awalnya mau konsultasi, tapi memang mohon maaf saya tidak bisa melayani konsultasi dalam hal apapun mengenai kolam apa dan lain-lain. Saya bukannya sekali lagi mau dianggap apa, tapi karena memang sudah keterbatasan pikiran, waktu, dan kalau sekali dijawab itu pertanyaannya biasanya makin melebar, makin panjang ya. Jadi makanya intinya kita kalau memang tidak customer yang buat kolam ke kita tidak bisa layani konsultasi. Tapi kalau teman-teman mau menyimak setiap kita proyek kolam, proses-prosesnya, kita udah banyak buat edukasi juga. Kita banyak buat mengenai koi maupun karantina, mengenai kolam dan lain-lain, itu di channel Blast Channel itu sudah banyak sekali. Ya, nah ini teman-teman. Jadi nanti batu 5 macam tadi harus kita kombinasi menjadi satu tatanan air terjun, kolam, sungai yang bagus, yang intinya yang estetik seperti itu. Yuk kita ke area air terjun nih, Val. Awas ya, beberapa batu ini belum dipaten, Val. Nah, nih kamu ngesutnya dari sana aja. Air terjun ini teman-teman, catatan pentingnya tidak boleh terlalu tinggi, tidak boleh terlalu kurus, tidak boleh terlalu gemuk. Batu ketemu batu nanti aliran airnya ke kanan ke kiri, mecahnya juga harus yang ibaratnya senatural mungkin. Kemudian penanaman tanaman, batu koral, split dan lain-lain bentuknya juga tidak boleh ibaratnya asal. Sekali lagi supaya goalnya adalah air terjun ini bisa menjadi salah satu pemandangan yang poin penting di lokasi taman ini, sehingga baik nanti customer ataupun tamu atau family yang menikmati kolam dari mulai air terjun, sungai sampai kolam ini bisa mendapatkan suasana yang estetiknya bagus seperti itu. Nah, ini air terjun saya juga mau mengingatkan ya. Jadi kadang ada beberapa teman-teman yang membuat kolam natural, air terjunnya itu tidak dibuat pondasi struktur seperti ini dulu. Kalau Noval shoot ke bawah nih, Val, itu tuh semuanya cor semua teman-teman, keliling. Jadi sehingga resiko air rembes atau bocor itu akan sangat minim sekali, bahkan tidak ada. Tapi kalau batu langsung disusun dengan batu, kemudian ditemploki acian, kemudian di semen, itu biasanya tetap akan ada rembesannya. Jadi di balik semua batu ini yang sudah tertanam, itu ada konstruksi dengan bentuk sayap kanan kiri, ya kayak pesawat terbang gitulah. Kemudian ada anak tangganya juga, supaya air jatuhnya nanti bisa berterap-terapnya bisa bagus. Ya, nah kemudian area yang saya duduk ini sambil saya jelaskan dari air terjun ini nanti akan jatuh ke sungai dulu, under gravel ini, baru terakhirnya jatuh ke kolam. Nah karena ini juga tidak terlalu besar dan ngatur flow-nya juga nggak terlalu sulit, aliran sungai dan under gravelnya ini kita ibaratnya jadi satu flow system. Kalau kita mungkin habis bahas yang di Denpasar, habis bahas juga yang ada kolam renang natural di Ubud, itu per kolamnya kita pisah-pisah karena satu masalah besarnya dan panjangnya, kedua juga levelnya atau konturnya itu yang di sana itu lebih kompleks, intinya seperti itu. Nanti setelah ini kita akan bahas mengenai area kolamnya ya, nanti kita menuju ke area kolam. Yuk kita ke sana. Nah nih ya teman-teman, sambil teman-teman juga masih istirahat. Nah kolam ini karena customer sudah bilang kepengen dikasih koi yang kualitasnya cukup oke, saya makanya pasangan batu ini hanya ada di permukaan. Nanti mungkin ada sedikit yang terendam air tapi tidak banyak, intinya hanya sebagian yang terendam air. Kenapa? Supaya tidak beresiko untuk ikan-ikan koinya kebentur dan yang lain sebagainya. Dan juga kalau batunya ini pasangannya sampai bawah full semua, kolamnya pasti makin habis, makin sempit seperti itu teman-teman. Jadi sekali lagi, terutama untuk kolam-kolam koi natural, kadang minggu kemarin saya juga ada beberapa yang nanya pengen buat, tapi kolamnya cuma 2x1, 1x1,5, 2x2, itu terlalu kecil teman-teman. Saran saya sih, jangan dibuat tema natural, tapi kolamnya minimalis, sekitarnya dikasih taman estetika dry garden yang tema natural, ya seperti itu ya. Jadi kadang saya nolak itu, karena saya yakin nanti kalau dipaksain jadinya malah nggak bagus, seperti itu. Mungkin ini seminggu lagi udah siap running ya Mas ya. Seminggu lagi Mas Anam dan teman-teman ini juga lagi finalin ini. Untuk masalah media mungkin kita udah bahas berkali-kali ya susunannya ya. Sikat brush, jet mat, biocube, pompa, chamber backwash. Nanti yang area
segaris lurus kamu nih, shoot ke sana, Val. Itu nanti decking kayu, decking kayunya juga nanti overlap overlap ke bagian kolam ya. Awas, hati-hati. Overlap ke bagian kolam, jadi area filter ini selain bisa untuk akses lewat, nanti bisa juga untuk duduk-duduk dan untuk santai sambil feeding koi, seperti itu. Ya mungkin untuk prosesnya selanjutnya seperti apa, kita saksikan dulu melalui cuplikan berikut ini, bagaimana tadi kita memasang batu, membentuk air terjun, ketemu batu besar, batu kecil, batu medium melalui video berikut ini. Nah itu ya dia teman-teman ya, jadi proses bagaimana kita mengangkat batu, memilih batu, memasang, kemudian memfinishing, menempelkan di konstruksi cor yang baik di area terjun, area sungai maupun area kolam. Semoga sekali lagi teman-teman memang tidak ada teori baku, tapi kalau mungkin teman-teman perbanyak referensi, jangan cuma nonton Blaze Channel, nonton juga yang channel-channel yang lain yang tema-tema natural. Banyak pekerja seni yang di Indonesia yang saya bilang sangat keren-keren sekali. Nah, tapi intinya supaya melalui video ini teman-teman bisa dapat feel-nya, bisa dapat edukasinya, dan sekali lagi manfaatnya pun bisa juga bermanfaat terutama buat pecinta ikan koi maupun kolam-kolam natural atau kolam yang minimalis seperti itu. Nah, teman-teman yang mungkin tertarik dengan desain dari Blaze, tema-tema kolam dari Blaze atau pembuatan kolam natural, kita memang spesialis di situ. Kalau mau informasi bisa langsung hubungin kontak di bawah ini ya. Nanti jangan lupa saksikan terus video-video dari kami berikutnya. Setelah ini kita akan bahas yang di taman belakang dan Dry Garden. Yang pasti tonton terus video dari kami. Jangan lupa dukung terus channel kami, like, comment, dan subscribe. See you.